Halo sahabat-sahabat skolastikat sekalian. Perkenalkan, saya Frater Edward CMF. Saya adalah misionaris Claretian. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan refleksi kecil tentang jalan salib. Dari teriakan Hosana Putra Daud sampai pada salibkan dia. Saudara, Via Dolorosa yang kita laksanakan setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah adalah cara kita untuk kembali melihat dan mengenang perjalanan Yesus Kristus dalam memanggul salib. Perjalanan sejak ia dijatuhi hukuman mati sampai pada kematiannya di atas kayu yang menemaninya sepanjang perjalanan sampai pada puncak Golgota. Via Dolorosa adalah bukti pengorbanan Yesus yang amat berat, pengorbanan yang menuntutnya untuk menderita sakit akibat dicambuk, dipukul, diludahi, dikhianati, bahkan dihina. Pengorbanan yang pada akhirnya berpuncak pada kematiannya di atas kayu salib. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dia disambut dan dielu-elukan layaknya seorang raja. Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud. Teriakan yang dulu pernah bergema di seluruh kota Yerusalem pada akhirnya hilang bak di telan bumi. Orang yang dulunya lantang bersuara menyambut Yesus, pada akhirnya memilih diam dan melihat sahabatnya menanggung penderitaan sendirian. Kemanakah mereka semua? Apakah mereka tidak melihat semuanya ini? Apakah mereka takut dengan penguasa? Ya, mereka takut. Itulah kenyataannya. Teriakan Hosana Putra Daud yang pernah menggelegar, akhirnya dibungkam dengan teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Begitu kejamkah dunia ini? Atau begitu lemahkah Yesus? Sehingga dia harus menanggung semua penderitaan ini sendirian. Ya, dunia ini begitu kejam. Dunia ini seolah-olah buta dikala melihat kebaikan. Sikap iri, benci, dengki, dan tamak dari sekelompok orang akhirnya menutup mata hati dan telinga mereka untuk melihat dan mendengar kebaikan yang Yesus perbuat. Orang buta dibuatnya melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Ternyata semuanya itu belum cukup bagi segelintir orang yang tamak. Saudaraku, Via Dolorosa juga menampilkan kelemahan Yesus. Kelemahannya adalah karena ia tidak mampu membela dirinya sendiri, melainkan ia lebih membela sahabat-sahabatnya. Dia mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa dan juga keselamatan seluruh umat. Kita tahu bahwa Yesus sebenarnya memiliki kemampuan untuk melawan pemimpin-pemimpin kejam dan menghindar dari penderitaan yang bahkan menyebabkan kematian. Dia adalah putra tunggal Allah. Tentu kuasa Allah menyertainya. Namun Yesus tidak melakukannya. Ia rela menanggung semua penderitaan sendirian. Oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada sahabat-sahabatnya, Yesus berani menanggalkan egonya demi sahabat-sahabatnya. Sebagaimana dalam Injil Yohanes, dengan tegas Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang terkasih, ada beragam pelajaran hidup yang bisa kita timba dan beragam pesan yang dapat kita petik dari momen Via Dolorosa ini. Via Dolorosa mengajarkan kepada kita untuk hidup bersabar menghadapi penderitaan. Oleh sebab itu, meskipun kita banyak mengalami penderitaan atau persoalan hidup, jika dengan hati yang sabar
kita menghadapinya, maka kita pun dapat melewatinya dengan baik. Kita juga belajar akan kasih yang tulus. Yesus tidak pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya, melainkan Dia justru menanggung penderitaan akibat dosa kita dan mengorbankan nyawa demi kita, sahabat-sahabatnya. Dan dari Via Dolorosa, kita pun sadar bahwa tidak semua sahabat itu benar-benar setia. Ada yang setia di kala kita sedang bahagia. Namun di saat kita terpuruk, kesetiaan itu ikut menghilang. Sahabat yang pernah berteriak dengan begitu lantang, "Hosana Putra Daud, Hosana Putra Daud," seketika menjadi pendiam di kala teriakan, salibkan dia," menggelegar. Saudara, puncak daripada itu, wafat Yesus Kristus yang kita renungkan lewat Via Dolorosa ini, mau membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa dalam menggenapi rencana penyelamatan umat manusia. Bagi Yesus, kematiannya bukan sebagai hukuman, tetapi pengorbanan yang mulia demi keselamatan seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita semua.